Yang pertama menurut saya kalau kita mau bicara tentang roadmap tentu ada evaluasi ya. Evaluasi terkait dengan siapa sektor yang penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Jadi karena di berbagai negara pun juga kalau kita lihat mereka akan mulai dari sektor-sektor yang penyumbang emisi terbesar. Yang kedua yang tidak kalah penting menurut saya juga evaluasi atas jenis-jenis pajak yang sebenarnya saat ini dianggap pajak lingkungan ya di Indonesia, penerapannya efektivitasnya seperti apa. Kalau misalkan banyak publik yang tidak tahu gitu ya, bahwa kita sebenarnya juga sudah memiliki instrumen-instrumen untuk mengendalikan atau memperbaiki lingkungan hidup. Misalkan juga pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kita juga punya skema PPNBM yang berbasis emisi dan sebagainya. Ini bagaimana efektivitasnya? Baru kemudian kita melihat uh, bagaimana nanti akhirnya siapa yang harus dikenakan, tax base-nya seperti apa, dan juga hingga tarifnya. Nah, ini masalah tarif ini juga salah satu yang menurut saya juga krusial. Kalau tarif, ini kan ada kemungkinan pajak karbon antar negara itu bisa saja tidak simetris ya. Artinya satu negara bisa saja menerapkan pajak karbon dengan tarif yang lebih tinggi daripada negara lainnya. Kalau suatu negara itu, misalkan Indonesia dalam hal ini nanti menerapkan tarif pajak karbon yang relatif kecil gitu ya, ini bisa saja uh, banyak kemudian yang disebut polanya mereka mendingan udah deh berproduksi di sini karena cost structure-nya relatif lebih murah, tapi akhirnya perbaikan lingkungannya tidak menjadi optimal Mhm. seperti itu. Apakah artinya Lalu Anda juga yang menilai, kedua, Pak Aji, dengan pajak karbon yang sebelumnya dikabarkan tarif paling rendah sekitar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen ini belum ya. cukup ideal, Pak, dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan pajak karbon? Oke, ini relatif ya. Karena gini, kalau kita bandingin tarif memang betul ini relatif rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan banyak negara lainnya, Indonesia juga salah satu negara berkembang yang relatif cepat ya menerapkan pajak karbon. Artinya di banyak negara pun sebenarnya tidak ada mekanisme pajak karbon itu sendiri. Jadi skema atau disparitas ada atau tidaknya pajak karbon di setiap negara atau tarif yang berbeda-beda ini sebenarnya bisa menyebabkan nantinya perpindahan kegiatan ekonomi dan juga perpindahan polusi itu di mana dihasilkan. Jadi memang kalau dalam skema pajak karbon khususnya, yang paling juga menantang adalah bagaimana harmonisasinya. Maka kalau kita lihat dari berbagai forum secara internasional, ini juga terus digagas bagaimana kita bisa selaras antar negara. Menariknya di sisi lain, kalau bursa karbon ini kan sebenarnya bukan tarif yang ditetapkan uh, oleh negara ya. Kalau tarif pasti ditetapkan oleh negara. Bursa karbon, harga karbonnya itu adalah berbasis pendekatan pasar. Jadi nanti akan ada supply and demand. Jadi lebih fleksibel, lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya pemerintah ketika menerapkan atau mengimplementasikan bursa karbon terlebih dahulu, ini juga sebenarnya merupakan ujian ya. Jadi bagaimana nanti environment atau ekosistem pajak karbonnya ini bisa merespon secara positif atau tidak. Menurut saya seperti itu. Oke, lalu terkait dengan kesiapan ekosistem termasuk dunia usaha tanah air sendiri dalam menyikapi adanya nanti penerapan pajak karbon sendiri seperti apa sih, Pak Aji? Ya, menurut saya itu ya. Kalau yang pertama, selama belum ada ekosistem energi terbarukan atau misal green economy yang belum terbentuk, artinya dunia usaha akan dipaksa hanya untuk membayar suatu pajak saja tanpa mereka mengubah behaviornya secara bertahap Mhm. seperti itu. Dan lalu yang kedua, kalau atau yang banyak aspek-aspek yang lebih perintilannya adalah kalau kita bicara mengenai pajak karbon, kesiapan atau ekosistemnya itu juga dilihat dari semisal misalkan kita lihat cap-nya ya. Jadi ibaratnya kalau sudah ditetapkan cap-nya, jadi batasannya, lalu siapa pihak-pihak yang nanti akan menentukan atau memvaluasi atau ibaratnya mengenforce aturan pajak tersebut. Ini juga sebenarnya tidak kalah rumit karena kita bicara suatu komoditas yang intangible, yang tidak kasat mata, Mhm. yaitu emisi karbon. Jadi kalau tidak ada mekanisme yang menjamin administratif visibility-nya itu bisa dijalankan, itu juga akan sia-sia.
seperti itu. Lalu kalau kita bicaranya juga masalah kesiapan pemerintah dan juga ekosistemnya, penting untuk kalau kita lihat dari negara lain, penting untuk bagaimana nanti setiap rupiah atau revenue dari pajak karbon harusnya nanti sudah ada earmark budgetnya. Mhm. Jadi bagaimana sektor-sektor yang terdampak ataupun bagaimana transformasi struktural energi dan segala macam lingkungannya itu juga berjalan ke arah sana. Kalau itu belum ada, ini memang sesuatu yang menurut saya malah justru kalau terburu-buru ini takutnya orientasinya hanya pada penerimaan semata ya, tapi kita tidak mengubah atau Oke. bertransfer ke energi yang lebih jauh Artinya seperti itu. kalau tidak terburu-buru idealnya di tahun berapa nih Pak Aji? Kira-kira Indonesia bisa siap untuk meluncurkan pajak karbon? Ya, kalau menurut saya memang 2000 begini. Jadi kalau kita lihat kesiapannya, kalau kesiapannya mungkin sampai kapanpun ini akan selalu ada tantangan. Karena tantangan terbesar dari bagaimana kebijakan di bidang lingkungan, khususnya mengenai pajak lingkungan dan pajak karbon, itu pasti akan tergantung dari political ekonominya. Artinya ketika suatu negara itu dia punya orientasi pada perbaikan lingkungan, di sisi lain dia mungkin harus trade off dengan sesuatu yaitu misalkan potensi ekonominya atau pertumbuhan ekonominya. Jadi selalu kalau kita lihat dari sejarah di berbagai negara gitu ya, provinsinya seperti itu selalu ada politik, aspek politiknya di situ dan juga vested interest dari para pemain di sektor misalkan kehutanan atau juga di sektor energi dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah sepakat dan itu juga sudah tertuang dalam Undang-Undang HPP, sebaiknya mulai disusun roadmap-nya. Pertama, bagaimana evaluasi, kemudian penentuan cap, terus kemudian nanti bagaimana sampai aspek-aspek administratif feasibility-nya itu bisa dijamin. Menurut saya seperti itu. 2025 2026 mungkin waktu yang terbaik dengan misalkan ya dengan proyeksi bahwa harga energi juga sudah cukup moderat dan juga sudah ada kesiapan ekosistem di karbon itu sendiri.